Bab 1056, Aduke. Tidak pernah dalam mimpi terliar Bai Xiaochun dia bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Heavenly Marquis Liu lagi. Lagi pula, pria itu meninggalkan kesan mendalam padanya di pertemuan awal mereka. Bai Xiaochun tidak akan pernah melupakan daftar 100 kejahatan itu. Dia masih bisa memvisualisasikan pidato penuh semangat pria itu kepada Grand Heaven Master, dan bagaimana, setelah meja-meja dibalik, dia akhirnya melarikan diri ke tembok besar. Jauh kemudian, tembok besar runtuh, dan Bai Xiaochun telah berhenti memikirkan masalah ini, hanya untuk membuatnya muncul di sini dan menyatakan ia memiliki daftar 300 kejahatan. Dulu ketika Grand Heaven Master mengirim aku pergi dari Ark Emperor City, aku tidak pernah bisa melacak orang ini. Keberuntungan apa yang dimilikinya di sisinya? Baik, dia selamat dari kehancuran tembok besar, dan bahkan seluruh dunia. Tapi bagaimana akhirnya dia bisa melakukan hal yang lebih baik daripada Big Fatty Zhang, dan menjadi pejabat penting pemerintah? Dan juga, berat badannya turun. Kulitnya bagus, dan dia bahkan terlihat lebih muda. Dia terlihat lebih bermartabat dan mengesankan daripada yang dia lakukan di masa lalu, bahkan lebih tampan. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu pada Heavenly Marquis Liu ini. Bukan hanya pria itu sangat beruntung, dia jelas menjalani kehidupan yang hebat di sini di Saint Emperor City. Ketika Heavenly Marquis Liu memperhatikan ekspresi wajah Bai Xiaochun, dan melihat semua orang penting lainnya di aula istana memandangnya dengan ekspresi pujian, hatinya membengkak dengan bangga. Saat ia bersiap untuk meluncurkan ke-300 kejahatan, Bai Xiaochun mengayun-ayunkan lengan bajunya, menyebabkan Gongsun Wan'er dan para dewa lainnya yang ia tangkap tiba-tiba muncul di depannya. Saint Emperor, ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Sadar bahwa dia tidak bisa berbicara kasar tentang surgawi Marquis Liu, dia memutuskan untuk hanya melompat lurus ke depan ke poin utama. Begitu Gongsun Wan'er muncul, ribuan mata datang untuk fokus padanya, terutama yang berada di depan orang banyak. Yang merupakan bintang surgawi lainnya yang memiliki peringkat serupa dengan Gu Tianjun. Bahkan Saint Emperor sangat tertarik pada Gongsun Wan'er sehingga dia lupa semua tentang Heavenly Marquis Liu. Melihat apa yang terjadi, Heavenly Marquis Liu menggosok hidungnya dengan canggung dan kemudian melebur kembali ke kerumunan. Baik, kamu sudah menyelinap melalui jari aku lagi, Bai Xiaochun. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Tapi cepat atau lambat aku akan mencantumkan semua 1000 kejahatan yang telah aku siapkan. Petik 2. Gongsun Wan'er memandang berkeliling dengan tenang ke arah kerumunan, dan kemudian membungkuk hormat kepada Saint Emperor. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai celestial dari dinasti Vile Emperor, dia akan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang kuat dan penting lainnya, tapi hanya itu. Dia yakin bahwa dia tidak akan dirugikan di dinasti Saint Emperor. Sebaliknya, ekspresi putus asa dapat dilihat pada wajah para dewa yang gemetaran. Tekanan dari para celestial dan Saint Emperor membuat mereka merasa seolah-olah mereka akan runtuh. Sesaat berlalu, dan kemudian Saint Emperor mulai tertawa keras. Dia bangkit dari singgasananya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Lagi pula, ini adalah hadiah paling mengesankan yang pernah ditawarkan siapapun kepadanya dalam sejarah dinasti Saint Emperor. Dia tidak akan membunuh Gongsun Wan, tetapi mengingat bahwa dia adalah seorang celestial, dia akan dapat menukar dia dengan konsesi tanah yang signifikan. Mempertimbangkan bahwa ada beberapa prefektur tertentu yang menjadi sumber banyak gesekan antara kedua dinasti, ini adalah peluang besar. Yang terbaik dari semuanya, itu tidak akan melanggar perjanjiannya dengan kaisar-kaisar jahat. Bagaimanapun, hadiah ini telah dikirim kepadanya, bukan dicari. Bahkan jika Kaisar Vile ingin membalas dendam, dia tidak bisa menyalahkan Kaisar Saint atas semua itu. Baik, besar, luar biasa. Tertawa dengan sepenuh hati, Saint Emperor memandang Bai Xiaochun dan Giant Ghost King di ujung lain alun-alun. Hantu raksasa, melangkah maju untuk mendengar dekretku. Mata berbinar, Raja Hantu Raksasa melangkah maju, dan kemudian menggenggam tangan ke Saint Emperor. Mulai sekarang, raksasa hantu akan menjadi pembimbing dari prefektur Godshifter, dan akan diberi kendali atas api Jos dari semua makhluk hidup di sana. Dalam Eternal Immortal Domains, sebuah prefektur memiliki ukuran yang kira-kira sama dengan seluruh Heavenspan Realm. Sebagai pembimbing dari prefektur Godshifter, kata-kata Raja Hantu Raksasa akan menjadi hukum. Hadiah seperti itu sangat pas untuk seseorang dengan status Raja Hantu Raksasa, dan dia sangat senang dengan itu. Bahkan,
Hal utama yang dia harapkan untuk didapatkan dalam usaha ini adalah lokasi yang tepat untuk mulai menyembunyikan orang-orang dari alam Heavenspan. Menggenggam tangan, Raja Hantu Raksasa membungkuk penuh semangat. Terima kasih, Saint Emperor. Ketika dia bangkit dari busurnya, dia entah bagaimana tampak berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia sekarang memiliki landasan di tanah abadi. Dia tidak lagi seorang pembudidaya nakal keliling, dan tidak akan lagi berada dalam kondisi krisis mematikan yang konstan. Persis seperti yang dia diskusikan sejak awal dengan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun juga sangat bersemangat. Ketika dia melihat bahwa Raja Hantu Raksasa telah diberikan seluruh prefektur, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hadiahnya sendiri. Mengingat sifat yang lebih besar dari perannya dalam peristiwa tersebut. Dengan itu, Saint Emperor memandang Bai Xiaochun, matanya sedikit berkedip ketika dia berkata, Bai Xiaochun, dengar dekretku. Bai Xiaochun memasang ekspresi sangat hormat ke wajahnya. Dia tahu kapan harus menundukkan kepalanya pada waktu yang tepat, dan ini adalah salah satunya. Itu bukan kehilangan muka untuk melakukannya ketika mencapai satu tujuan. Bai Xiaochun telah melakukan layanan hebat. Dia adalah seseorang yang sangat tinggi kedudukannya dari Heavenspan Realm, seseorang yang sangat terkenal dan prestise sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, Bai Xiaochun akan dianugerahkan dengan gelar Duke Heavenspan. Pada dinasti Saint Emperor, hanya para celestial yang dapat mengklaim gelar raja. Di bawah raja adalah adipati, karena itu, Duke Heavenspan akan menjadi pemimpin bagi banyak orang, kedua setelah raja. Mewariskannya dengan tanah yang diberkati di dalam Saint Emperor City, seekor ikan naga tunggal dari kolam surga, jubah dukal, dan sabuk 7 warna permata. Saat kata-kata Saint Emperor bergema, ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah aristokrasi sekitarnya. Itu adalah hadiah yang sangat mengesankan. Tidak hanya Bai Xiaochun yang dinamai Adipati Heavenspan, ia juga diberikan tanah yang diberkati, serta ikan naga. Jubah dukal adalah benda ajaib, dan sabuk 7 warna akan memastikan bahwa dia tidak merasakan tekanan dari robot roh yang mengendalikan istana kekaisaran. Semua itu tampak sangat mengesankan, namun pada akhirnya, itu adalah hadiah kosong. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun benar-benar berada dalam posisi yang sangat unik. Saint Emperor telah memutuskan untuk memberi Raja Hantu Raksasa seluruh prefektur, tapi itu tidak mungkin dengan Bai Xiaochun. Saint Emperor tidak ingin memberi orang-orang Heavenspan lokasi sebenarnya untuk membangun basis kekuatan. Tujuannya adalah untuk menyerap para pembudidaya Heavenspan ke dalam dinasti Saint Emperor. Jelas, tidak masuk akal untuk memberi Bai Xiaochun, leluhur-leluhur, tingkat kekuatan substansial apapun. Dia ingin Bai Xiaochun tinggal di kota Saint Emperor dan tidak menimbulkan masalah. Paling-paling, dia bisa menjadi boneka. Kemudian, setelah semua orang Heavenspan telah berhasil diserap ke dalam dinasti Saint Emperor, kegunaan Bai Xiaochun akan berakhir, dan dia bisa dibuang jika perlu. Yang benar adalah, bahkan jika Bai Xiaochun tidak membawa upeti darahnya, hadiahnya akan sama. Meskipun Saint Emperor senang bahwa Ghost Mother telah dibawa kepadanya, di dalam dia benar-benar hanya menghela nafas dalam penyesalan. Lagi pula, semua orang akan memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi sebagai akibatnya, termasuk para pejabat di dinastinya sendiri, serta orang-orang dari dinasti Vile Emperor. Mempertimbangkan nilai yang sangat besar dari hadiah itu, Saint Emperor harus menawarkan semacam hadiah. Dan itu sebabnya dia memberikan prefektur dan jabatan guru kepada Raja Hantu Raksasa. Biasanya, dia tidak akan pernah memberi orang-orang di Heavenspan kesempatan sekecil apapun untuk melakukan sendiri. Aku hanya akan menunggu sampai waktunya tepat dan muncul dengan alasan untuk melepaskan gelar hantu raksasa ini. Meskipun Saint Emperor terkekeh dingin di dalam hatinya. Tatapannya ketika dia melihat Bai Xiaochun adalah salah satu dari kehangatan yang dalam. Ini adalah pertama kalinya kamu di Saint Emperor City, Duke Heavenspan, aku yakin kamu akan butuh sedikit waktu untuk menetap. Kamu tidak perlu khawatir sejenak tentang alam Heavenspan atau orang-orangmu. Aku akan mengurus semuanya. Tentunya kamu lelah dari semua perjalanan, Duke Heavenspan, jadi silakan pergi beristirahat. Mulai sekarang, kamu dapat fokus dengan damai pada kultivasi kamu. Aku yakin kamu akan segera mencapai terobosan. Setelah kamu menjadi seorang celestial, aku akan dengan senang hati memberikan kamu gelar raja. Petik 2. Saat Saint Emperor berbicara, sinar dingin bisa terlihat di wajah orang banyak yang muram. Pada titik ini,
Bahkan Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa hadiah yang diberikannya sebagian besar adalah palsu. Tentu saja, dia dan Raja Hantu Raksasa telah berunding satu sama lain di sepanjang jalan, dan menduga bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Dan pada akhirnya, terlepas dari harapan tipis mereka, ternyata rencana Saint Emperor untuk mereka tidak terlalu berbeda dari kaisar-kaisar jahat. Dia hanya melakukan berbagai hal secara berbeda. Aku bertaruh bahwa tanpa penghormatan darah, Raja Hantu Raksasa tidak akan diberikan prefektur. Sampai sekarang, Bai Xiaochun benar-benar yakin kedua kaisar ini adalah musang dari sarang yang sama. Yang satu kejam, yang lain munafik, pikirnya, tersenyum tipis. Meskipun dia sedikit kecewa, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, ada satu hal yang dikatakan Saint Emperor yang benar-benar benar. Aku pasti akan mencapai terobosan kultivasi segera. Dia menggenggam tangan dan membungkuk kepada Kaisar Saint, dan baru saja akan mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Hantu Raksasa, ketika tiba-tiba, Markis Liu Surgawi berteriak. Yang mulia Kaisar Saint, kamu benar-benar tidak boleh membiarkan Bai Xiaochun tetap berada di kota Saint Emperor. Itu akan menempatkan kita semua dalam bahaya besar. Petik 2 titik titik. Bab 1057, jangan katakan aku tidak peringatkan kamu. Dari sesaknya suara Heavenly Markis Liu, dia tampak sangat gugup. Kata-katanya hampir keluar sebagai jeritan. Sebagai tanggapan, ribuan pejabat pengadilan memandangnya dengan wajah cemberut. Bai Xiaochun berhenti di tempatnya dan berkedip beberapa kali. Adapun Raja Hantu Raksasa, matanya bersinar dengan antisipasi. Jadi, orang itu akhirnya berbicara kebenaran. Sebenarnya, Raja Hantu Raksasa berharap bahwa Marquis Li Surgawi akan meyakinkan Saint Emperor untuk berubah pikiran. Jika Bai Xiaochun dapat menghindari dikurung di Saint Emperor City, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi perjuangan mereka. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaochun tidak merasa terganggu oleh Heavenly Markis Liu, dan benar-benar menantikan apa yang akan dikatakannya. Dia bahkan diam-diam mendukungnya. Meskipun Saint Emperor tidak senang, dia menutupi perasaan seperti itu dan mengalihkan pandangannya yang hangat ke surgawi Markis Liu. Menteri Liu terkasih, apa sebenarnya maksud kamu? Setelah menerima anggukan persetujuan dari Saint Emperor, Heavenly Markis Liu membungkuk penuh semangat, dan kemudian berbicara dengan suara yang lebih keras. Yang mulia, kamu tidak tahu hal-hal seperti apa yang dilakukan Bai Xiaochun ini di alam Heavenspan. Pak, tidak masalah kemana dia pergi, dia akan selalu menyebabkan bencana besar, dan melampiaskan siksaan yang paling kejam kepada orang-orang di sana. Dia bermain-main dengan Sekte Stream Roh, bermain-main dengan Sekte Aliran Darah, dan bermain-main dengan Sekte Penangkal Sungai tanpa akhir. Kemudian, dia berakhir di Willlands, tempat dia menghancurkan klan, mencuri istri, dan mengumpulkan daftar 100 kejahatan besar. Setelah itu, dia hampir menghancurkan seluruh 9 langit awan petir. Suara ketidakpuasan bisa terdengar di mana-mana. Manusia dan dewa sama-sama marah. Surgawi Markis Liu jelas sangat marah, dan sebenarnya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tetapi pada titik ini, para pejabat yang berkumpul mulai tertawa terbuka. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Heavenly Markis Liu berbohong, mereka tentu saja menganggap bahwa dia melebih-lebihkan. Selain itu, meskipun Bai Xiaochun memiliki basis kultivasi surgawi, ia berasal dari dunia yang sangat kecil. Sebaliknya, Saint Emperor City adalah ibu kota dari seluruh dinasti. Ada banyak celestial di sini, juga Saint Emperor sendiri. Bahkan jika Bai Xiaochun lebih kuat dari dia sebenarnya, mereka tidak melihat bagaimana apapun yang dia bisa lakukan mungkin akan menyebabkan masalah besar. Saint Emperor tertawa kecil. Dia merasakan hal yang sama seperti orang lain. Jika kamu melemparkan monyet ke taman kecil tanpa hewan lain di dalamnya, maka monyet itu pasti akan tampak tangguh. Tetapi melemparkan monyet yang sama ke dalam sarang singa, dan monyet itu akan memiliki nasib yang sangat berbeda. Melambaikan tangannya untuk mengganggu surgawi Markis Liu, dia bangkit, menunjukkan bahwa pengadilan ditunda. Baik Raja Hantu Raksasa dan Bai Xiaochun sangat kecewa. Sampai batas tertentu, Bai Xiaochun juga gugup. Dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan aneh untuk menyebabkan bencana besar, bahkan ketika dia tidak mau. Karena itu, ia memutuskan bahwa yang terbaik untuk dilakukan adalah memastikan ia memiliki asuransi. Bergegas ke depan, dia berteriak. Yang mulia, tunggu sebentar. Kaisar Suci berhenti di tempatnya dan menoleh untuk menatapnya, seperti halnya semua pejabat pengadilan lainnya. Yang mulia,
Katanya hati-hati, apa yang baru saja dikatakan Liu Yong sebenarnya benar. Sejujurnya, aku agak khawatir bahwa aku mungkin melanggar beberapa aturan di dinasti Saint Emperor. Bahkan, jika aku, Duke Heavenspan, secara tidak sengaja melanggar beberapa aturan, hukuman apa yang akan dijatuhkan? Petik 2 titik titik. Mata Saint Emperor menyipit ketika dia melihat bolak-balik antara Bai Xiaochun dan Heavenly Marquis Liu, mencoba memutuskan apakah mereka bekerja bersama. Dari hal-hal yang terlihat, mereka berdua mencoba mencari alasan untuk mengeluarkan Bai Xiaochun dari Saint Emperor City. Sebagai seorang duke yang telah melakukan pelayanan yang baik, selama kamu tidak mengkhianati bangsa, kamu tidak akan dihukum karena tindakan apapun. Di dalam, Saint Emperor tertawa terkekeh-kekeh. Mengingat betapa pentingnya Bai Xiaochun dalam mengendalikan rakyat Heavenspan, tidak mungkin dia membiarkannya pergi begitu saja. Bai Xiaochun sangat senang dengan jawaban yang baru saja diberikan, tetapi tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Sambil mengerutkan kening dan mendesah, dia pergi dengan Giant Ghost King. Ketika semua orang pergi, surgawi Markis Liu berdiri di sana, kecewa. Sejauh menyangkut dirinya, Saint Emperor baru saja memimpin serigala tepat ke kandang ayam. Dalam beberapa hari mendatang, kota Saint Emperor kemungkinan akan turun ke dalam tragedi, setidaknya sampai drum dan gong pecah, dan dewa wabah Bai Xiaochun diusir. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia menghela nafas, meratapi keadaan alam semesta, dan mengasihani nasib umat manusia. Pengadilan ditunda, dan Saint Emperor telah memberikan hadiah. Sebelum Bai Xiaochun pergi, dua pria tua yang telah berdiri di depan aula mendekatinya. Salah satu dari mereka memberinya slip batu giok yang pada dasarnya adalah kunci untuk tanah yang diberkati yang telah diberikan kepadanya. Yang lainnya adalah sabuk berwarna-warni yang akan memastikan bahwa dia tidak merasakan tekanan dari robot roh dari harta dunia yang merupakan istana kekaisaran. Dia juga diberi jubah dukal dengan kualitas terbaik, item magis dengan aura yang mengesankan. Terakhir, dia diberi seekor ikan naga. Panjang ikan naga adalah 3 meter, dan masih hidup. Itu telah diikat sehingga tidak bisa bergerak, namun gigi tajam dan mata yang mencolok tampak sangat ganas. Bai Xiaochun melihat hadiahnya dan menghela nafas. Saint Emperor ini sangat pelit. Aku kira jubah, gua abadi, dan ikat pinggang tidak apa-apa, tetapi untuk apa dia memberi aku seekor ikan? Sambil menggelengkan kepalanya, ia menggunakan batu giok untuk mencari tanah yang diberkati, membawa raksasa raja hantu bersamanya. Itu terletak di daun teratai yang memiliki banyak bangunan di atasnya. Tanahnya yang diberkati berada tepat di tengah, di tempat yang relatif tenang dan sunyi. Meskipun itu disebut tanah yang diberkati, itu sebenarnya hanyalah sebuah rumah mewah. Sisi baiknya, kekuatan spiritual surga dan bumi kuat di daerah itu. Ada bebatuan hias yang indah, dan bangunan indah yang dibangun dengan gaya yang sangat mengesankan dan mengesankan. Bai Xiaochun senang dengan kediaman itu. Meskipun relatif kosong dan tidak dikenal, dia tidak keberatan, dan karena itu duduk untuk bermeditasi dan membiasakan diri dengan energi spiritual surga dan bumi di sini. Adapun Raja Hantu Raksasa, dia melihat sekeliling sebentar, lalu pergi. Giant Ghost King dan Bai Xiaochun dalam beberapa hal sangat berbeda. Sebagai contoh, di kota tempat dia tinggal, Bai Xiaochun tidak pernah mengenal siapapun. Beberapa di antaranya ada hubungannya dengan depresi yang dialaminya, tetapi beberapa di antaranya adalah kepribadiannya. Sebaliknya, Giant Ghost King telah berteman cepat. Dari itu, adalah mungkin untuk melihat seberapa baik Raja Hantu Raksasa dalam memperluas jaringannya. Bahkan, dia bisa membuat Su Baochai malu. Dan itulah tepatnya yang dia rencanakan untuk dilakukan di sini. Bahkan ketika dia membuat persiapan untuk pergi ke prefektur Godshifter, dia membuat pertanyaan dan mengumpulkan informasi. Tak lama, bulan menggantung tinggi di langit, dan Bai Xiaochun terbangun dari trans meditatif. Setelah melihat ke langit, dan kemudian melirik ke sekeliling pada bangunan-bangunan yang tidak dikenalnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar telah mengambil langkah besar pertamanya dalam domain abadi-abadi. Sambil mendesah, dia mulai memikirkan banyak wajah yang dikenalnya. Paman Li, Jago Berkelahi, Patriark Spirit Stream, Song Junwan, Nyonya Merah Debu, Tuan Dewa Diviner, Su Baochai. Akhirnya dia menghela nafas, memikirkan satu nama terakhir. Petik 2 titik titik, Du Lingfei. Bai Xiaochun bahkan tidak yakin apakah Du Lingfei masih hidup. Kembali di saat-saat terakhir,
Daoist Heavenspan telah mengklaim bahwa dia adalah. Namun kemudian dunia hancur, dan wilayah abadi itu luas dan dipenuhi dengan banyak orang. Bagaimana dia bisa menemukannya di lingkungan seperti itu? Apa yang perlu aku lakukan sekarang adalah bekerja keras pada kultivasi aku dan menerobos ke alam surgawi. Dalam hal budidaya, aku membutuhkan pil obat dan energi spiritual surga dan bumi. Aku kira aku harus membiasakan diri dengan jenis sumber daya kultivasi apa yang tersedia di Eternal Immortal Domains. Ketika dia menenangkan pikirannya, matanya mulai bersinar dengan antisipasi dan fokus. Saat malam semakin dalam, Raja Hantu Raksasa kembali, tampak sangat bersemangat. Ikan naga itu. Petik 2 titik. Terkejut, Bai Xiaochun memandangi ikan naga, yang berada di samping, masih membalik dan menjatuhkan sedikit. Dari sorot mata Giant Ghost King, itu seperti semacam harta yang berharga. Xiaochun, itu bukan ikan biasa. Saint Emperor benar-benar tidak menahan sama sekali. Ikan naga surgawi hanya asli dari kolam surgawi ini. Mereka minum air kolam surgawi, dan dengan demikian secara alami menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mereka juga diberi makan dengan segala macam bahan berharga. Mereka dianggap sebagai milik pribadi Saint Emperor. Setiap pembudidaya tingkat celestial atau lebih rendah yang makan ikan naga surgawi akan mengalami peningkatan basis budidaya utama. Sama seperti dari pil abadi. Petik 2 titik. Pil abadi, kata Bai Xiaochun, matanya bersinar. Dia baru saja bertanya-tanya tentang di mana mendapatkan energi spiritual yang dia butuhkan untuk bekerja pada kultivasinya. Dan dengan demikian, dia dan Raja Hantu Raksasa pergi memanggang ikan. Saat itu berubah menjadi warna coklat keemasan yang indah, aroma indah memenuhi udara. Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa mengeluarkan air liur saat mereka menunggu sampai selesai memasak. Dan kemudian, mereka mulai makan. Ketika dia selesai, Bai Xiaochun menjilat bibirnya dengan puas dan berkata, lezat. Rasanya seperti ayam ekor roh. Petik 2 titik. Bab 1058, kamu makan itu. Bai Xiaochun tiba-tiba menyadari bahwa dia merindukan ayam ekor roh, namun, fakta bahwa dia telah menemukan sesuatu yang mirip dengan mereka di tanah abadi adalah hal yang indah. Raja Hantu Raksasa menamparkan bibirnya, dan kemudian memandangi tulang ikan sesaat sebelum melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya menjadi serpihan. Dia kemudian bersiap untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa, dia menggigil, dan panas yang membakar di dalam dirinya yang menyebabkan kabut putih menumpuk di daerah itu. Seekor ikan abadi, serunya, dia dengan cepat duduk bersila untuk mulai melakukan latihan pernapasan. Setelah Raja Hantu Raksasa mengalami kesuksesan seperti itu, Bai Xiaochun menunggu lama untuk melihat apakah sesuatu yang serupa akan terjadi pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada panas yang muncul di dalam dirinya. Apa yang sedang terjadi? Itu bekerja untuk Raja Hantu Raksasa. Kenapa tidak aku? Kemudian dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ada banyak tulang di sekitar yang belum mereka makan. Setelah secara acak mengambil beberapa, dia mengunyahnya di mulutnya dan menelannya, yang persis ketika arus hangat mulai mengalir melewatinya. Senang, dia menutup matanya. Segera, kehangatan berubah menjadi sesuatu seperti gelombang besar yang mendorong Life Forever Codex-nya lebih jauh ke arah penyelesaian. Menekan kegembiraannya, ia fokus pada energi di tubuhnya. Waktu berlalu. Segera, sekitar 6 jam telah berlalu sejak Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa mulai bermeditasi. Pada saat itu, Raja Hantu Raksasa membuka matanya, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dalam 6 jam yang singkat itu, Raja Hantu Raksasa telah membuat kemajuan yang signifikan menuju alam demigod. Sayang sekali kita hanya punya satu, katanya. Jika aku bisa makan ikan seperti itu lebih sering, aku bisa mencapai lingkaran besar dalam waktu singkat. Pada saat itu, Bai Xiaochun juga membuka matanya, dan mereka berkilau dengan cahaya terang. Meskipun dia tidak membuat kemajuan sebanyak Raja Hantu Raksasa, itu karena dia sudah lebih jauh melewatinya secara umum. Meski begitu, sedikit kemajuan yang dia alami sangat menyenangkan. Jika dia ingin menerobos menjadi celestial, maka dia perlu mencapai lingkaran besar kodeks hidup selamanya. Sayangnya, dia masih agak jauh dari level itu. Dan sayangnya, Life Forever Codex berbeda dari Unding Codex karena ia belum benar-benar mengolahnya. Itu telah dikuduskan baginya, meskipun ia telah mengembangkan kemampuan ilahi dari teknik tersebut hingga menciptakan Life Forever Lamp-nya.
Kebenarannya adalah bahwa ia masih tidak benar-benar mengerti bagaimana cara mengolah teknik tersebut. Setelah Gravekeeper menguduskannya, dia datang ke Eternal Immortal Domains dan mencapai sedikit kemajuan. Tetapi lambat sampai hampir tidak ada apa-apa. Saat ini, Life Forever Codex miliknya telah mencapai titik di mana ia menahannya. Dia pada dasarnya berada di bottleneck besar. Berdasarkan apa yang bisa dia katakan, jika dia berlatih kultivasi biasa dengan energi spiritual di Saint Emperor City, maka dia tidak bisa mencapai dalam 10 tahun atau lebih apa yang baru saja dia capai dengan makan setengah dari ikan naga surgawi. Menimbang itu, hampir mustahil untuk menghitung berapa lama dia akan keluar dari alam demigod hanya dengan kultivasi biasa. Rencana awalnya adalah untuk mendapatkan beberapa pil obat khusus atau yang serupa. Tetapi sekarang, melihat sekeliling pada segenggam tulang ikan yang tersisa, dia menyadari bahwa jalan baru saja dibuka. Satu ikan bernilai setidaknya 15 tahun budidaya. Tiba-tiba, mata Bai Xiaochun mulai bersinar seterang tikus yang belum makan selama beberapa tahun. Jika aku bisa mendapatkan cukup banyak ikan itu, menembus kemacetan ini akan sangat mudah. Aku bisa menjadi celestial segera. Petik 2 titik. Dia sudah sangat bersemangat. Untuk satu hal, ia akan memiliki umur yang lebih panjang dan kekuatan hidup setelah menjadi seorang bidadari, dan untuk yang lain, ia akan memiliki dausitnya. Yang berarti ia bisa dibangkitkan jika ia mati. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan untuk mencapai puncak absolut dari dunia baru yang aneh ini di mana dia berada. Dan semuanya turun ke ikan naga surgawi. Aku butuh ikan. Dia segera mulai melihat-lihat dan mengambil semua tulang ikan yang bisa dia lihat. Namun, Raja Hantu Raksasa tampaknya telah sampai pada kesimpulan yang sama dengannya, dan menerjang untuk ikut campur. Hei, Raja Hantu Raksasa, Kaisar Suci memberi aku ikan ini sebagai hadiah. Apakah kamu tidak berani melawan aku? Mata Bai Xiaochun melebar menjadi silau. Seperti neraka, aku ayah mertuamu, bodoh. Pernahkah kamu mendengar tentang anak bakti? Petik 2 titik. Pada titik ini, Bai Xiaochun dengan marah menggunakan kartu truf. Ini salah satunya aku sisa. Aku sebenarnya sudah menjilatnya. Petik 2 titik. Oh ya, aku menjilat semua yang sudah kamu makan. Kami tetap berhubungan, jadi itu tidak masalah. Tidak mau kalah, Raja Hantu Raksasa mencondongkan tubuh ke depan dan meludah ke arah tulang ikan di tanah. Mungkin itu karena beberapa kemampuan ilahi yang dia kembangkan, tetapi sedikit ludah entah bagaimana berhasil menyebar dan menutupi semua tulang. Bai Xiaochun berdiri di sana, tertegun pada taktik Raja Hantu Raksasa yang tercela namun menghancurkan. Meskipun ia harus mengakui bahwa lelaki itu jelas berkulit lebih tebal dan jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Itu tidak menjelaskan bagaimana ia mampu mengeluarkan begitu banyak air liur dalam satu tembakan. Saat dia berdiri di sana dengan ragu-ragu, Raja Hantu Raksasa melambaikan lengan bajunya, mengumpulkan semua tulang ikan dan memasukkannya ke dalam tasnya untuk dipegang. Dengan itu, dia tersenyum puas. Kamu terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku, nak. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Tercengang, Bai Xiaochun menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia dan Raja Hantu Raksasa menyadari bahwa seseorang sedang mendekati tanah yang diberkati. Sesaat kemudian, mereka mendengar seseorang berbicara di luar. Duke Heavenspan, ini Chen Su, di sini untuk berkunjung. Ini adalah kunjungan resmi pertama yang diterima Bai Xiaochun di kota Saint Emperor, dan yang mengejutkan, pengunjung itu adalah seorang celestial. Bai Xiaochun tidak hanya ingin tahu siapa orang itu, dia juga tidak ingin menyebabkan pelanggaran, jadi dia bergegas, melambaikan tangannya untuk membuka gerbang utama. Di luar terlihat seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Dia mengenakan jubah biru panjang, dan bertingkah laku wujud transenden. Sambil tersenyum tipis, dia menggenggam tangan dalam sambutan resmi. Aku bertanya-tanya mengapa burung-burung bernyanyi dengan gembira sebelumnya, kata Bai Xiaochun. Itu karena tamu terhormat sedang dalam perjalanan. Aku tidak pernah membayangkan itu akan menjadi kamu, rekan Daois Chen. Silakan, masuklah. Senyum lebar Bai Xiaochun dan kata-kata yang diucapkan dengan jelas membuatnya tampak sangat berbeda dari yang dia miliki beberapa saat yang lalu, berjuang dengan Raja Hantu Raksasa atas tulang ikan. Chen Su tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Bai Xiaochun yang menyenangkan. Mengangguk, dia melangkah ke tanah yang diberkati. Raja Hantu Raksasa juga ingin tahu tentang pengunjung ini.
Baik dia maupun Bai Xiaochun adalah pembudidaya dinasti Shen Kaisar, dan dianggap orang asing. Meskipun mereka berdua memiliki posisi resmi pemerintah, berdasarkan informasi yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Dia tahu bahwa sebagian besar pejabat pemerintah lainnya memandang mereka dengan sikap jijik tertentu. Namun, hampir dalam semalam, seseorang datang untuk memberikan penghormatan. Selanjutnya, Chen Su adalah salah satu dari 4 raja dinasti Shen Emperor, seseorang dengan pangkat yang mirip dengan Gu Tianjun. Terkejut, sang raja hantu raksasa dengan cepat menggenggam tangan untuk memberi salam. Chen Su mengangguk pada raja hantu raksasa, tapi kemudian mengabaikannya. Setelah melihat-lihat halaman, dia berbicara sedikit dengan Bai Xiaochun, sampai akhirnya berdeham. Reken Daois Bai, di mana ikan naga surgawi yang memberi kamu hadiah mulia? Dragonfish surgawi. Bai Xiaochun ingin tahu tentang sifat kunjungan, jadi ketika Chen Su membawa ikan naga surgawi, dia agak terkejut. Iya, ikan naga surgawi, jawab Chen Su dengan hangat. Jika kamu mau berpisah dengan itu, rekan Daois Bai, aku ingin membawanya dalam perdagangan. Chen Su, meskipun menjadi seorang bidadari, sebenarnya tidak memiliki ikan naga surgawi. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai milik pribadi Shen Emperor, dan jarang diberikan sebagai hadiah. Faktanya, sepanjang sejarah, hanya beberapa ratus yang pernah didistribusikan. Masing-masing dianggap tak ternilai, dan mereka biasanya disebut sebagai harta nasional, yang tidak berlebihan. Dalam dinasti Vile Emperor, orang akan membayar harga astronomi untuk memperoleh satu. Salah satu alasan utama untuk itu adalah bahwa darah mereka dapat digunakan sebagai bahan abadi untuk menyusun pil abadi. Chen Su yakin bahwa lamarannya tidak akan ditolak. Bai Xiaochun adalah pendatang baru di dinasti Shen Emperor, dan tidak ingin menyinggung makhluk langit di atas seekor ikan. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, maaf, rekan Daois Chen, kamu agak terlambat. Aku sudah memakannya. Petik 2 titik titik. Ketika Chen Su mendengar jawaban Bai Xiaochun, matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Apakah kamu baru saja mengatakan, kamu memakannya? Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian mengangguk. Ya, makan itu. Sejauh menyangkut Chen Su, Bai Xiaochun jelas mengarang alasan. Dengan suara dingin, dia berkata, ayo, rekan Daois Bai. Jangan perlakukan aku seperti aku berusia 3 tahun atau lebih. Jika kamu tidak ingin berpisah dengannya, katakan saja secara langsung. Ikan capung surgawi adalah harta nasional, dan berharga di luar imajinasi. Tidak seorang pun yang mendapatkannya pasti akan memakannya. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menyimpannya di kolam dan mengambil darahnya sesekali. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya seolah-olah pergi. Pada titik ini, Bai Xiaochun menghela nafas dan menatap Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa, meskipun tidak benar-benar ingin, menghasilkan beberapa tulang ikan dari tasnya memegang. Lihat tulang ikan ini, rekan Daois Chen. Ketika Chen Su melihat ke belakang dan melihat tulang-tulangnya, matanya membelalak. Ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara. Bab 1059, Intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Tulang ikan, dan aura ikan naga dari surga, menyebabkan jantung Chen Su berdegup kencang, dan pikirannya berputar. Sebagai seorang celestial di dinasti Shen Emperor, dia pernah melihat ikan naga surgawi dibagikan sebagai hadiah sebelumnya. Setiap kali itu terjadi, penerima akan menyimpannya di kolam dan merawatnya dengan baik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan seperti memakan harta nasional. Faktanya, dia hampir tidak bisa memprosesnya secara mental. Setelah menatap kosong pada tulang ikan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Benar-benar limbah yang sembrono. Tidak yakin dengan apa yang dia rasakan, dia perlahan meninggalkan tanah yang diberkati. Setelah dia pergi, Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa saling memandang dengan kaget. Ini hanya ikan, kan? Kata Giant Ghost King. Orang-orang dinasti Shen Kaisar ini benar-benar orang aneh. Sebenarnya dia benar-benar merasa sedikit bersalah karena mengumpulkan informasi yang tidak lengkap pada malam sebelumnya. Bersihkan tenggorokannya, dia melihat ke langit malam. Yah, Xiaochun, ini sebenarnya jauh dari prefektur Godshifter. Aku benar-benar harus pergi. Siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi, desahnya.
Mereka berdua telah mencapai banyak hal sejak reuni pertama mereka di dinasti Kaisar Vile, dan ketika dia berpikir kembali, dia menyadari bahwa ada banyak tikungan dan putaran dalam perjalanan mereka. Kelebihannya adalah dia sekarang memiliki fondasi yang kuat, dan jalannya sendiri untuk melangkah. Bai Xiaochun merasa sedikit emosional juga saat dia mengantar Raja Hantu Raksasa sampai ke portal teleportasi. Setelah Raja Hantu Raksasa menghilang, Bai Xiaochun menghela nafas, dan kemudian berbalik untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dengan Raja Hantu Raksasa pergi, aku sendirian sekarang. Aku kira sudah waktunya untuk mulai bekerja keras pada terobosan basis kultivasi aku. Sekilas tekad dapat terlihat di matanya saat ia melanjutkan. Ada pejalan kaki lain, sebagian besar pembudidaya, meskipun sesekali makhluk hidup juga bisa dilihat. Namun, bahkan manusia tampaknya memiliki kesombongan dimasukkan ke dalam mereka sampai ke tulang mereka. Semua orang di ibu kota tampaknya memiliki kesan yang sangat tinggi terhadap diri mereka sendiri, dan kebenarannya adalah bahwa Bai Xiaochun tidak keberatan dengan itu. Saat dia berjalan, dia melihat-lihat bangunan, dan berpikir tentang bagaimana Saint Emperor City beristirahat di atas daun teratai yang besar. Itu semua membuatnya menghela nafas. Dan untuk berpikir bahwa itu semua dibangun di atas gunung besar dan kolam surgawi. Pada satu titik, jalannya membawanya ke tepi daun teratai, di mana ia mengambil kesempatan untuk melihat air di bawah. Ikan capung surgawi berenang di sana, dan sesekali melompat keluar dari air, sisi kemasan mereka berkilau di bawah sinar matahari dan membuat mereka terlihat sangat cantik. Cukup banyak orang di daerah itu. Meskipun penduduk setempat terbiasa dengan ikan naga, mereka masih pemandangan yang menakjubkan sehingga orang akan datang ke tempat-tempat indah seperti ini untuk melihat mereka. Dan tentu saja, pengunjung yang lewat akan selalu datang untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah harta nasional dinasti Saint Kaisar, ikan naga surgawi. Ikan naga surgawi ini adalah makhluk roh paling cantik yang pernah aku lihat sepanjang hidup aku. Jika Saint Emperor memberikannya padaku sebagai hadiah, aku akan mengurusnya di rumahku selamanya. Suatu kehormatan bagi leluhur aku nantinya. Petik 2. Banyak ungkapan pujian seperti itu bisa didengar. Namun, saat Bai Xiaochun berdiri di sana di tengah orang banyak, dia memikirkan sesuatu yang sangat berbeda. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang betapa lezatnya ikan naga, dan betapa bermanfaatnya bagi basis budidayanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Mengingat tingkat basis budidayanya, mudah baginya untuk mendapatkan gambaran umum tentang berapa banyak ikan di kolam surga, dan ada banyak. Bahkan ketika dia merenungkan apakah mungkin untuk menangkap satu, seorang pembudidaya pengunjung di kerumunan berpaling kepada seorang teman dan bertanya. Mengingat bahwa ikan naga surga adalah harta nasional yang berharga, apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka hilang? Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, matanya berkilauan. Hilang. Tawa berdesir di kerumunan, menyebabkan kultivator yang telah mengajukan pertanyaan memerah karena malu. Berdiri di dekatnya adalah seorang pria tua dengan basis budidaya Naschen Sol, seseorang yang jelas telah tinggal di kota Saint Emperor selama bertahun-tahun. Terlihat sombong, dia memberikan jawaban. Semua ikan naga di sini adalah milik pribadi yang mulia Kaisar. Mereka semua dicap dengan tandanya. Siapa yang berani mencoba mencuri? Itu tidak akan pernah terjadi, percayalah. Jika seseorang mencuri seekor ikan, mereka akan menemui nasib yang mengerikan dan mengerikan. Bahkan, lupakan mencuri. Dilarang melakukan apapun yang bahkan nyaris membahayakan ikan naga. Menanggapi penjelasan lelaki tua itu, pembudidaya yang berkunjung mengangguk penuh semangat. Adapun Bai Xiaochun, dia mengerutkan kening, sedikit frustrasi dengan apa yang dia dengar. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, dia dengan bangga melanjutkan, tentu saja, Yang Mulia Kaisar Suci murah hati dan murah hati. Dan bukan tipe orang yang terlalu terikat pada properti pribadinya. Selain itu, ia memperhatikan hal-hal mengenai takdir. Karena itu, dia membuat proklamasi sejak dulu yang menyatakan bahwa, selain memperoleh ikan naga surgawi sebagai hadiah pribadi darinya, siapapun dapat mengambilnya selama mereka melakukannya dengan memancing. Petik 2. Memancing, sembur salah satu pembudidaya di dekatnya. Betul, penangkapan ikan, dengan kait dan tali. Sihir tidak diizinkan, hanya teknik memancing biasa. Lelaki tua itu berdeham sebelum melanjutkan. Dragonfish itu cerdas, dan jika kamu terhubung dengan satu oleh takdir, itu akan memungkinkan kamu untuk mengaitkannya dan bahkan memakannya.
mengelus jenggotnya. Lelaki tua itu menunjuk ke lokasi lain di tepi daun lotus, di mana itu adalah hanya mungkin untuk melihat seseorang duduk dalam meditasi, tetapi dengan pancing di tangannya. Lihat ke sana, itu Preceptor Saadib. Dia telah memancing di tempat yang sama persis selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak mengubah tempat memancing bahkan 1 inci pun. Aku kira itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak terhubung oleh takdir ke salah satu ikan naga. Sebagian besar orang di kerumunan sebenarnya sudah tahu semua hal ini, dan jelas sangat bangga dengan mereka. Akhirnya, kultivator yang berkunjung mengucapkan terima kasih yang dalam, dan kerumunan itu bubar. Bai Xiaochun tetap di belakang, mengintip ke bawah pada ikan naga, dan sesekali menatap sang dewa, yang telah duduk di sana menangkap ikan selama lebih dari 100 tahun. Kaisar suci ini benar-benar terjebak. Pikirnya, menggosok dagunya. Meskipun dekrit Saint Emperor tampak seperti ungkapan kebajikan, kebenarannya adalah hampir mustahil untuk mengaitkan seekor ikan naga. Seseorang mungkin beruntung untuk menangkap satu setelah memancing selama beberapa dekade. Bagaimanapun, mereka cerdas, dan terbiasa memakan bahan-bahan berharga dari surga dan bumi, membuat mereka hampir seperti makhluk abadi. Menurut dekrit Saint Emperor, siapapun yang terhubung dengan takdir ikan dapat memakannya, kecuali, itu bukan sesuatu yang akan terjadi pada kebanyakan pembudidaya biasa. Semakin Bai Xiaochun memikirkannya, semakin jelas itu. Dan kemungkinan, ada ahli kuat lainnya di dinasti Saint Emperor yang akan menyadari bahwa masalah takdir seperti itu membuat prospek menangkap ikan naga pada dasarnya tidak mungkin. Hanya sedikit orang yang bisa memiliki tekad mentah tentang Preceptor Saadib. Bai Xiaochun sudah mulai merasa agak kecewa. Dia benar-benar ingin makan beberapa ikan naga surgawi, tetapi sepertinya mendapatkan satu akan terlalu sulit. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, dia memutuskan bahwa mungkin dia berpikir terlalu dalam pada subjek. Karena itu, dia pergi dan membeli beberapa alat pancing dan menemukan tempat yang bagus untuk mencoba tangannya. Setelah beberapa kali gagal, dia menghela nafas dan menyerah. Tidak mungkin kamu bisa mengaitkan salah satu ikan itu. Ikan di air hanya akan melewati garisnya. Kadang-kadang mereka akan menatapnya, dan meskipun dia tidak yakin, dia cukup yakin bahwa mereka mengejeknya. Berani-beraninya beberapa ikan mengolok-olokku. Dia berpikir dengan marah, menatap tajam ke dalam air sekuat yang dia bisa. Namun, dia segera menggigil dalam kekalahan. Dia biasanya memenangkan kontes menatap, tapi sekarang, tatapan mengejek dari ikan naga surgawi membuatnya cemberut di ambang air mata. Akhirnya dia melangkah menjauh dari tepi air. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Pikirnya getir. Namun, dia kehabisan pilihan, melemparkan pancingnya ke bawah, dia kembali ke guanya yang abadi. Beberapa hari kemudian, seorang utusan datang dari dinasti Kaisar Vile untuk membahas masalah Ghost Mother dengan Saint Emperor. Pada akhirnya, 3 prefektur diberikan kepada dinasti Saint Emperor untuk mendapatkannya kembali. Pada saat Bai Xiaochun mendengar tentang hal itu, kapal perang kadal tulang terbang ke kejauhan. Dia baru saja melihat Gongsun Wan di dek, ke arah siapa dia menggenggam tangan dan membungkuk, berharap dia baik-baik saja setelah dia kembali ke dinasti Kaisar Vile. Lagi pula, orang yang kembali ke Kaisar Vile adalah Ghost Mother dan bukan Ghost Mother. Bab 1060, Chishat Dragonfish. Semua orang di dinasti Saint Emperor bangga dan gembira dengan bagaimana Ghost Mother diperdagangkan. Lagi pula, Kaisar-kaisar jahat telah menyerahkan 3 prefektur untuk menyegel perjanjian, prefektur yang semula merupakan milik dinasti Saint Emperor. Tetapi telah hilang selama bertahun-tahun karena konflik kecil antara kedua dinasti. Bagi para pembudidaya yang tidak tahu, itu mungkin tampak seperti kemenangan besar dalam konflik menyeluruh antara dinasti. Tetapi individu-individu yang kuat dan berpengaruh dalam dinasti Saint Emperor, dan tentu saja Saint Emperor sendiri, tahu bahwa ketiga prefektur yang dimaksud telah direduksi menjadi tanah kosong virtual selama masa pendudukan. Bagi dinasti Vile Emperor, mereka sekarang tidak memiliki nilai atau minat. Tetapi bagi dinasti Saint Emperor, segalanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih lanjut, Saint Emperor tahu bahwa jika dia mendorong terlalu jauh, Kaisar Vile bisa saja meninggalkan Ghost Mother dan menolak untuk menawarkan konsesi sama sekali. Jika itu terjadi, maka tanggung jawab akan dilemparkan pada dinasti Saint Emperor karena serakah, dan akan memastikan bahwa bahkan Kaisar Vile pun tidak akan disalahkan dari bawahannya. Setelah semua faktor dipertimbangkan, dicapai kesepakatan yang meredakan kedua belah pihak, dan mencegah timbulnya masalah yang lebih besar.
Tidak ada yang ada hubungannya dengan Bai Xiaochun. Faktanya, tidak ada pihak yang menyebut dia sama sekali selama negosiasi. Meskipun dia telah memainkan peran penting dalam seluruh perselingkuhan, adalah kepentingan kedua belah pihak untuk berpura-pura seolah-olah dia tidak melakukannya. Bai Xiaochun tidak peduli tentang itu. Saat ini, dia sedang duduk di tanahnya yang diberkati, merengut di ambang air mata, ribuan pikiran mengalir di kepalanya ketika dia merenungkan masalah ikan naga surgawi. Dalam upaya untuk berhenti memikirkan mereka, dia meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang pembuatan pil di Saint Emperor City. Apa yang dia temukan adalah bahwa teknik yang digunakan di sini berada dalam nada yang sama dengan yang ada di Realm Heavenspan. Namun, ada juga beberapa perbedaan besar yang membuat proses meramu sangat sulit. Mereka juga sangat mahal untuk diproduksi. Dalam hal pil obat yang sesuai untuk para dewa, bukan saja mereka langka, mereka juga sangat mahal. Masalah lain adalah bahwa Bai Xiaochun tidak memiliki tabungan dalam jumlah besar. Lebih buruk lagi, meskipun ia memiliki beberapa tanaman obat, ia tidak memiliki formula pil, dan membuat formula baru dari awal adalah proses yang sangat melelahkan dan mahal. Kecuali jika dia bisa memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan banyak batu roh, dia pasti akan bangkrut karena mengandalkan pil obat. Cara terbaik untuk menghemat uang adalah dengan menggunakan ikan naga surgawi. Dengan mata merah dia menatap ke arah kolam surga. Yang tampaknya satu-satunya jalan yang layak untuk melanjutkan budidaya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku tidak akan menyerah begitu saja. Mengingat ikan-ikan itu berani membenciku, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Meraih tiang pancingnya, dia bergegas ke tepi daun teratai. Memilih area yang berbeda dari waktu yang lalu, dia menghabiskan beberapa hari memancing, tetapi pada akhirnya, menghela nafas dan menyerah lagi. Ikan itu benar-benar seperti makhluk abadi. Tidak peduli tempat memancing yang dia pilih, mereka hanya akan berenang melewati garisnya, dan sering menatapnya dengan pandangan menghina di mata mereka. Beberapa hari berlalu di mana Bai Xiaochun dipandang dengan jijik oleh ribuan ikan. Akhirnya, dunianya mulai menjadi gelap. Pada saat yang sama, orang-orang memperhatikan apa yang dia lakukan, dan gosip mulai menyebar. Duke Heavenspan sedang memancing. Yah, dia memang orang asing yang biadab. Kembali ketika dia berbicara sendiri di pengadilan, dia benar-benar terdengar seperti sosok yang luar biasa. Tapi ternyata dia hanya orang bodoh yang tidak mengerti arti sebenarnya dari aturan Saint Emperor tentang ikan naga surgawi. Aku akan memberitahu kamu apa, jika pria itu berhasil menangkap seekor ikan, aku akan mengganti nama keluarga aku untuk mencocokkannya. Petik 2. Sepertinya daun teratai dari Saint Emperor City telah mendapatkan orang bodoh yang terobsesi seperti Preceptor Saadib. Tidak ada satu kata pun yang dapat didengar di kalangan bangsawan. Semua orang mengolok-olok Bai Xiaochun. Setelah semua, mereka memandang rendah orang-orang Heavenspan untuk memulai, seperti yang dilakukan Gu Tianjun. Sejauh yang mereka ketahui, satu-satunya hal yang baik bagi penduduk Heavenspan adalah menjadi pelayan. Paling-paling, dinasti Saint Emperor akan mengasihani mereka dan menerima mereka demi kebaikan. Saint Emperor akhirnya mendengar apa yang terjadi, dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak masalah, katanya sambil tersenyum. Jika Duke Heavenspan hanya menghabiskan waktunya untuk memancing, itu akan menyelamatkan aku dari banyak usaha di jalan. Satu-satunya orang yang bereaksi berbeda adalah Liu Yong. Ketika dia mendengar tentang masalah ini, dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dia menulis permintaan resmi kepada Saint Emperor, di mana dia memintanya untuk melarang Bai Xiaochun dari memancing. Sedih baginya, fakta bahwa ia berasal dari alam Heavenspan memastikan bahwa semua orang mengabaikannya. Saint Emperor hanya melihat permintaan tertulis dan kemudian melemparkannya ke samping. Apakah itu ikan di kolam, atau pejabat di kota, mereka semua memandang Bai Xiaochun dengan jijik. Akhirnya, itu mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi. Berbuat curang. Baiklah, hancurkan bisnis penangkapan ikan ini. Saat dia menatap ikan yang menghina, senyum ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah mengirimkan akal ilahi untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, ia mengeluarkan pil fantasi dari tasnya yang memegang dan melemparkannya ke kolam surga. Tidak ada yang memperhatikan, dan pil itu meleleh begitu mengenai air. Dalam beberapa saat, itu diserap oleh ikan di dekatnya. Memberi mereka pandangan terakhir, Bai Xiaochun mendengus dingin dan pergi. Selama hari-hari berikutnya,
ia sering pergi ke tepi daun lotus dan diam-diam melemparkan beberapa pil fantasi ke dalam air. Untuk menghindari pemberitahuan menarik, dia berhati-hati untuk hanya melemparkan 2 atau 3 pil setiap kali, dan kadang-kadang hanya 1. Dia tahu bahwa beberapa hal hanya dapat dicapai dari waktu ke waktu, dan membutuhkan kesabaran. Dan dengan demikian, lebih dari setengah bulan berlalu. Perlahan-lahan, semakin banyak ikan naga mulai bereaksi terhadap pil kebon. Akhirnya, itu mencapai titik di mana yang harus dilakukan Bai Xiaochun adalah berjalan ke air, dan sekelompok besar dari mereka akan berenang dengan harapan mendapatkan air yang terkena pil fantasi. 2 hal menguntungkannya. Yang pertama adalah bahwa ikan naga surgawi biasa berkumpul di dekat seseorang yang sedang memancing, dan melirik mereka dengan pandangan menghina. Yang kedua adalah bahwa Bai Xiaochun memastikan untuk menemukan lokasi terpencil di mana ia cenderung tidak menarik perhatian. Untuk bermain lebih aman, dia juga berpura-pura memancing saat dia mengerjakan pekerjaannya. Ketika hari-hari berlalu dan dia menyaksikan ikan naga di surga melahap pil-pilnya, jantungnya membengkak lebih bangga dari sebelumnya. Capung surgawi yang luar biasa. Aku akan menunjukkan kepada kamu betapa mengagumkannya Lord Bai. Semua orang yang merasakan pil fantasiku akan kecanduan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan menjadi pengecualian. Petik 2. Bai Xiaochun merasa sangat bangga dan percaya diri dengan pil-pilnya. Dia benar-benar yakin bahwa ikan di kolam itu mengembangkan ketergantungan pada pil fantasi. Akhirnya, dia berhenti melemparkan pil di kolam, dan menunggu ikan naga mulai menunjukkan tanda-tanda penarikan. Suatu hari ketika dia sedang berjalan di dekat tepi daun teratai, dia melihat kerumunan terbentuk, dan orang-orang menangis ketakutan. Surga, ikan capung surgawi sangat cerdas. Lihat teman-teman, yang itu tahu cara memancing. Petik 2. Bai Xiaochun bergeas dan melihat satu ikan naga surgawi tertentu dengan seikat rumput laut panjang di mulutnya, bertindak seperti seorang pembudidaya memegang pancing. Bersemangat, dia menyadari bahwa saat yang genting itu telah tiba. Kegembiraan melonjak, ia menarik pancingnya, yang sudah disiapkannya untuk saat ini dengan melapisi kail dengan aura pil fantasi. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia sangat dekat dengan preceptor Seadip, yang duduk di sana tanpa bergerak seperti biasanya. Sambil mengangkat pancingnya, dia bergegas dan duduk di sebelahnya, lalu bersiap untuk memasang tali pancingnya. Hal pertama yang dilakukan preceptor Seadip adalah cemberut. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun adalah adipati Heavenspan, namun, sama menghina orang-orang Heavenspan seperti semua orang di kota. Jelas, dia tidak senang Duke Heavenspan datang ke tempat mancingnya untuk memancing tanpa terlebih dahulu meminta izin. Lebih buruk lagi adalah pancing Bai Xiaochun tampak sangat biasa. Preceptor Seadip terbuat dari batu giok lunak, membuatnya sangat fleksibel. Itu juga dipenuhi dengan energi spiritual. Terlebih lagi, ekspresi antisipasi di wajah Bai Xiaochun sangat menjengkelkan. Sebagai ahli setengah dewa pada usia yang sama dengan Gu Tianjun, dan seseorang yang bahkan berkenan untuk memberikan nasihat kepada Chen Su yang lebih muda. Preceptor Seadip sangat berkualitas dalam segala hal. Bertemu dengan baik, Duke Heavenspan, katanya, kelopak matanya berkedut sedikit. Memancing butuh kesabaran, Lo. Seperti kata pepatah kuno, keberuntungan membawa prestasi, nasib membawa kegagalan. Pahami itu, dan itu akan membantu kamu tetap tenang dan bahkan pemarah. Perbaiki langit dan bumi di dalam hati dan pikiran kamu. Ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam ciptaan, yang semuanya cerdas dengan caranya sendiri. Ingat, semuanya terhubung, jika seekor ikan naga surgawi menabur takdir bersamamu, ia akan mendatangimu. Begitulah cara hidup bekerja. Banyak orang berpikir bahwa aku duduk di sini untuk memancing, tetapi kenyataannya adalah aku sedang merenungkan kehidupan. Dengan temperamen seperti milikmu, kamu mungkin tidak boleh membuang-buang waktumu di sini. Saat dia berbicara, dia tampak marah dengan aura dunia lain. Bai Xiaochun terkejut dengan betapa misteriusnya pria tua itu terdengar, meskipun dia tidak mengerti apapun yang baru saja dikatakan. Namun, pria itu terlihat cukup keren sebagai seorang nelayan, dan karena itu, Bai Xiaochun mengangguk beberapa kali, dan kemudian membuang garisnya ke kolam surga. Setelah melihat bahwa Bai Xiaochun benar-benar akan berusaha memancing, Preceptor Seadip menjadi lebih kesal, dan penghinaan di matanya menjadi lebih intens. Kamu,